Puji Tuhan. Shalom. Shalom gereja Tuhan. Kita mau siapkan segenap roh, jiwa, dan kekuatan kita untuk bertemu kekasih jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami sanjung, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah. Saatnya kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh kembali menaikkan syukur kami buat hari ini Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati penyertaan, perlindungan, kekuatan, berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan menaikkan syukur kami. Kami gereja-Mu akan menyatakan kasih kami buat Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Layakkan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah-Mu tercurah saat kami boleh menyembah Tuhan, saat kami menikmati hadirat Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah ini, kami serahkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Kami siap datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari gereja Tuhan datang kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Yes, Dia terlalu baik. Yesus terlalu baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
lewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, yes, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, oh, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari katakan dengan percaya, kau Bapakku, kau Bapakku yang baik, yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang, angkat tanganmu katakan, kau Bapakku yang baik, kau yang terbaik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Tak kau biarkan, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang terbaik Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik di hidupku. Hanya Engkau yang terbaik. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang terima. Mari naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima penyembahan. Haleluya. Engkau yang terbaik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Rencanamu yang terbaik atas kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Dan kami akan bersorak ketika kami masih bernafas. Karena Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang siap bersorak katakan,
Amin. Ya, saudara percaya hanya Yesus satu-satunya yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Persoalan apapun terlalu kecil karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia sumber kekuatan kita. Mari tepuk tangan sama-sama gereja Tuhan. Naikkan syukurmu. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Berjalan bersamamu. Hey hey, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Gimana? Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau rindukan kemenangan. Kau kekuatanku menopang hidupku. Bagi keselamatan kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Katakan Yesus jaminan hidupku. Hey hey. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau rindukan kemenangan. Kau kekuatanku menopang hidupku. Ayo, bagi keselamatan kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Ayo tepuk tangan gereja Tuhan. Bawa hatimu. Katakan dia satu-satunya kekuatanmu. Hanya Yesus kekuatanmu. Kau kekuatanku menopang hidupku. Bagi keselamatan. Ayo, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Hey 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 hey. Engkau percaya Yesus satu-satunya kekuatanmu gereja Tuhan. Amin. Amin. Perkatakan dengan lebih percaya. Kau kekuatanku menopang hidupku. Tepuk tangan di atas. Bagi keselamatan kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
masuk hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Ayo gereja Tuhan, dengar Tuhan bicara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yes. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
kami percaya mujizat Tuhan ada bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, biar saat ini Engkau yang lawat setiap kami, lawat umatmu, jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, beri kekuatan, beri hikmat-Mu Tuhan untuk menghadapi badai yang saat ini sedang berlangsung. Kami tahu kami enggak pernah ditinggalkan. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati tim musik, tim pujian yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan dan bertahta di atas pujian kami dan Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya sangat berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita saat ini sedang ada di badai COVID-19 yang terus bergelora. Tapi percayalah, kita akan terbang seperti Raja Wali yang semakin tinggi justru di tengah badai. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa, Bapak Ibu semua, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang terpapar virus COVID-19. Saya berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu jangan takut. Ada Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa yang sanggup memulihkan Bapak Ibu. Amin. Juga Bapak Ibu yang mungkin terdampak dengan adanya badai COVID-19 ini. Juga jangan takut, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Nyanyian tadi berkata, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji jalan kita selalu rata. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, Dia akan selalu menyertai kita dan memberi kekuatan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan pasti akan pelihara Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, Nabi Elia saja ketika Israel dilanda kekeringan, gak ada hujan 3,5 tahun. Nabi Elia dipelihara Tuhan, lewat apa? Burung gagak. Kadang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu di luar akal kita. Tapi itulah Tuhan kita, Dia sanggup untuk memelihara kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini kita mau tetap bersinar. Ya, kita mau tetap bersinar bagai bintang-bintang di tengah gelapnya malam. Amin. Bapak Ibu, bulan ini kita akan terus berbicara tentang senantiasa dibersihkan. Visi bulan Juli ini adalah bagaimana ibadah tetap berlangsung sebab pelita tetap diatur dan dibersihkan dengan sepit emas oleh imam besar. Bapak Ibu, makanya sepanjang bulan ini kita akan berbicara senantiasa dibersihkan. Pelita Bapak Ibu di kemah pertemuan itu sumber penerang hanya di pelita. Oleh karena itu pelita ini supaya tetap menyala dengan baik harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang be careful with your heart. Ya, hati yang harus dibersihkan. Dan minggu ini kita akan belajar bersih karena firman. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Keluaran 25 ayat 37 sampai 39 ini menyatakan aturan-aturan tentang pembuatan pelita. Ya, bagaimana pelita itu harus dibuat dengan 7 lampu, dipasang kandilnya, harus dari emas murni. Kemudian dikatakan di ayat 38 harus dibuat juga sepitnya dan penadahnya dikatakan haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya. Bapak Ibu yang terkasih, perkakas dari pelita untuk membersihkan, ya, yang dibilang sepit dan penadah,
itu pun harus dari emas murni. Pelita harus dibersihkan. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita pun supaya kita tetap bersinar harus dibersihkan. Ya, kalau pelita di bait suci dikatakan dibersihkan dengan sepit emas dan penadah, ya, dari sepit dan penadahnya dari emas murni. Kita Bapak Ibu, kita dibersihkan dari apa? Dari firman, oleh firman. Koreksi Tuhan terhadap kita umatnya itu juga lewat cara yang ilahi, yaitu lewat firman-Nya. Firman-Nya itu siapa sih Bapak Ibu? Yohanes 1 berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman-Nya itu yaitu Dia sendiri, Yesus sendiri. Firman ini jadi alat yang mulia yang dipakai Allah untuk apa? Mengkoreksi kita. Membersihkan hidup kita supaya kita tetap bersinar. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa sih yang harus dikoreksi? Apa sih yang harus dikoreksi? Yang harus dikoreksi adalah jiwa kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan menebus kita, ya, Dia mati buat kita. Kita mengaku dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diampuni dosa kita. Kita dibersihkan. Namun Bapak Ibu, kita masih hidup. Ya, kita masih menjalani hidup. Bisa berbuat dosa lagi enggak? Bisa. Oleh karena itulah proses pembersihan harus terus berjalan, terutama di jiwa kita. Jiwa kita Bapak Ibu, kenapa? Jiwa kita itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah ini nih harus terus dibersihkan. Kenapa? Karena yang mengendalikan hidup kita ini adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita nggak dibersihkan, kita bisa salah jalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, makanya tujuan khotbah pada hari ini adalah merelakan diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita berubah dan menjadi berkat. Amin. Hidup kita harus ditangani dengan baik supaya tetap bersinar. Bapak Ibu, ibarat sebuah pohon, ya. Kalau kita nanam pohon, misalnya kita nanam pohon mangga gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita nanam pohon mangga yang diharapkan apa? Yang diharapkan apa? Buah mangga, ya enggak Bapak Ibu? Kalau pohon mangga yang kita tanam tidak berbuah, kira-kira apa yang kita mau lakukan? Hah? Dipotong, tebang aja, mau enggak berbuah kok, gitu kan? Jadi pohon mangga ditanam tujuannya apa? Diambil buahnya. Kalau pohon mangga ini tidak berbuah dengan baik, enggak bisa dinikmati, pohon ini enggak berguna. Bapak Ibu, demikian hidup kita. Tujuan dari hidup kita tuh hidup adalah memberi buah. Jadi berkat, bukan asal hidup. Ya Bapak Ibu ya, bukan kita cuma asal hidup. Hidup kita enggak berdampak, enggak bisa dinikmati. Seperti pohon tadi. Mungkin yang menghidupi kita, wah ini enggak kepake nih. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita mau belajar. Bagaimana hidup kita jadi berkat. Bagaimana hidup kita ini berbuah. Kita dibersihkan terus supaya hidup kita jadi berkat. Amin. Nah kita akan baca di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu dikatakan, ibarat pohon anggur. Bapa ini adalah pengusahanya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita rantingnya. Ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini Bapak Ibu, kita ini seperti ranting, harus dibersihkan supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita manusia, kita bisa dibersihkan oleh apa? Firman. Oleh karena itu Bapak Ibu, poin pertama, bagaimana hidup kita ini bisa jadi berkat, hidup kita berubah dan jadi berkat. Yang pertama adalah kita mesti mau dibersihkan oleh firman. Firman adalah alat Tuhan untuk membersihkan kita. Tadi dikatakan kita tuh sudah bersih. Ketika Tuhan mengampuni kita, kita sudah bersih. Tapi kita ini masih jalan di dunia ini. Life goes on. Hidup ini sedang terus berjalan. Berjalan di dunia yang kotor. Di dunia yang penuh dengan lumpur dosa. Kalau kita berjalan di dunia yang penuh dengan lumpur dosa, gimana Bapak Ibu? Kaki kita pasti kotor. Nah ini loh yang perlu dibersihkan. Kita baca Yohanes 13 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Bapak Ibu yang terkasih dikatakan apa? Kita tuh sudah mandi, sudah bersih. Ya, nggak perlu membasuh diri lagi selain apa? Membasuh kaki. Membasuh kaki kita karena kaki kita ini berjalan di dunia yang penuh dengan lumpur dosa. Ini yang perlu dibersihkan. Artinya apa Bapak Ibu? Jiwa kita tuh harus terus dibersihkan. Kenapa? Karena jiwa kita tuh akan terkontaminasi terus. Dari hari ke hari kita tuh mengalami godaan, ujian, segala macam yang gak benar dari dunia ini terus berusaha mempengaruhi jiwa kita. Baik pikiran kita, baik perasaan kita, dan akan menjadi kehendak kita yang salah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita life goes on tadi ya, ada yang menghakimi kita. Gimana Bapak Ibu? Perasaannya bisa sakit gak? Bisa. Perasaan kita bisa sakit. Ketika kita diizinkan tersakiti, ketika kita, apalagi Bapak Ibu dunia ini kan semakin egois. Manusia semakin mementingkan diri sendiri, manusia makin garang. Makin gak tahu berterima kasih. Nah ini loh yang bisa mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita. Ketika kita dihakimi, apa yang harus kita lakukan? Ini saatnya Tuhan membersihkan kita dengan firman. Bahwa harus mengampuni. Nah terus Bapak Ibu, kita dibersihkan terus. Kita punya respon gimana? Bapak Ibu yang terkasih, di satu tempat berdiri dua gedung, dua asrama. Ya, dua asrama ini sangat bertolak belakang. Asrama yang satu merupakan satu tempat belajar, tempat tinggal yang nyaman. Nyaman, tentram, hubungan antara penghuninya itu baik gitu ya. Ada damai, mereka terlihat bahagia. Sedangkan asrama yang lain itu seperti menyimpan api dalam sekam. Begitu tertiup angin, wah langsung berkobar. Kenapa? Selalu tiap hari ada pertengkaran
Ada perselisihan, saling menyalahkan. Enggak ada hubungan yang harmonis. Nah, Bapak Ibu, terus kepala asramanya mengutus satu orang murid. Ini asrama yang tadi yang enggak ada yang damai gitu ya, enggak damai. Mengutus muridnya, coba kamu pergi ke asrama itu. Selidiki apa yang membuat mereka punya hubungan yang begitu baik. Terus murid ini pergi ke sana. Beberapa malam dia tinggal di asrama itu. Kemudian setelah pulang dia berkata sama kepala asramanya, Bu, di sana kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu banyak melakukan kesalahan. Loh, kalau banyak melakukan kesalahan mestinya kan malah banyak berantem. Enggak, justru karena mereka banyak salah, mereka itu jadi saling ngerti. Oh ya, bingunglah kepala asramanya. Terus akhirnya dia memutuskan, aku harus ke sana. Akhirnya dia berkunjung ke asrama yang penuh dengan tentram, damai, sejahtera. Dia berkunjung ke situ, ketika dia masuk, dia melihat salah satu penghuni asrama itu sedang ngepel. Ketika dia sedang ngepel, ada satu orang lagi masuk ke ruangan itu dan terpeleset, jatuh gedebuk gitu ya. Lalu yang sedang ngepel kaget, dia bilang, aduh maaf ya, maaf saya yang salah. Saya ngepelnya kebanyakan air. Sehingga kamu terpeleset, maaf ya saya yang salah. Lalu yang terpeleset cepat-cepat bangkit, dia berkata, enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Kenapa aku tergesa-gesa dan enggak ngelihat kamu lagi ngepel. Sehingga aku mengotori lantai lagi. Maafkan aku ya. Ketika kepala asramanya itu melihat, ternyata ini loh yang membuat mereka itu punya hubungan yang baik. Karena mereka selalu dengan mudah mengaku salah. Bapak Ibu yang terkasih, andai semua orang mau dengan mudah introspeksi dirinya, mengakui bahwa dirinya yang salah, maka hubungan akan banyak harmonis dan penuh dengan damai. Namun banyak manusia yang justru bertengkar karena melihat kesalahan orang lain. Dia kelihatan, yang terlihat adalah kesalahan orang lain. Kesalahan diri sendiri tidak terlihat. Bahkan kalau ada masalah, mereka mati-matian membuat gimana orang lain itu yang salah untuk menutupi kesalahan dirinya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang menyebabkan pertengkaran. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita punya sikap hati yang seperti ini, ketika ada masalah, masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi enggak terselesaikan. Ini artinya apa? Kita enggak mau dibersihkan, kita enggak mau dibentuk. Kita harus belajar apapun yang kita sedang alami. Hadapi sekalipun mungkin kita dirugikan. Mungkin kita disakiti, mungkin kita dihakimi, ini saatnya aku dibersihkan oleh firman-Nya. Saatnya kita taat pada firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mari sediakan hidup kita untuk apa? Untuk senantiasa dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa firman Tuhan ya yang kita baca setiap hari ini loh diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Jadi kita harus mau diajar.
Firman itu siapa sih? Yesus sendiri. Yesus ketika di dunia ngapain? Ngajar. Kita mau nggak diajar oleh pribadinya, yaitu firman itu. Kalau kita mau dibersihkan Bapak Ibu, kita harus punya hati yang rendah, yang menerima firman. Pribadi firman itu kita terima, kita percaya dialah yang paling benar. Firman Tuhan gak pernah salah. Mungkin sepertinya gak masuk akal. Tapi ketika kita mau tunduk pada firman Tuhan, kita sedang dibersihkan. Amin. Lalu dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan artinya menegur kita. Bapak Ibu, kalau firman disampaikan kita tertegur, jangan tersungging, gitu ya, jangan tersinggung. Ayo punya hati yang rendah, terima. Firman Tuhan sedang menegur aku, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membetulkan kelakuan kita. Dan dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita punya respon yang benar, punya sikap hati yang mau nurut ketika dibersihkan oleh firman Tuhan, dikatakan apa? Kita akan menjadi manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu cintai firman Tuhan. Sukalah baca Alkitab. Seperti Daud yang berkata, aku cinta Taurat Tuhan, betapa aku cintai Tauratnya. Ayo kita juga bisa gitu. Amin Bapak Ibu, karena ketika kita cinta Taurat Tuhan, kita sedang cinta pada Tuhan. Amin, itu yang pertama. Untuk hidup kita bisa jadi berkat, hidup kita berubah dan jadi berkat, berbuah. Pertama, kita harus mau dibersihkan firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amin. Bapak Ibu dikatakan apa? Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kalau engkau enggak tinggal seperti ranting, enggak tinggal di dalam pokok anggur, kamu enggak akan bisa berbuat apa-apa. Enggak akan bisa berbuah. Hidup aja mungkin enggak bisa gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat, hidup kita berubah ketika kita tinggal dalam firman. Tinggal dalam Yesus. Tinggal itu menetap, ya, menetap dalam firman, dalam Yesus. Menetap ya menetap, enggak masuk keluar Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus hidup tetap tinggal dalam Kristus, terus menerus hidup dalam Dia, enggak masuk keluar. Terus menerus belajar menaati Dia. Enggak kadang taat, kadang enggak. Lihat-lihat dulu dong. Masalahnya apa? Kasusnya bagaimana? Aku bisa mengampuni tapi lihat dulu. Kasusnya sangat merugikan aku enggak? Kalau merugikan aku ya hitung-hitungan dulu. Ini artinya kita enggak mau tinggal. Menetap. Bapak Ibu yang terkasih. Murid Yesus yang selalu bareng sama Yesus. Petrus, Yudas itu berbeda. Petrus itu seperti ranting yang nempel pada pokok anggur. Dia bisa salah,
dia dibersihkan, lewat dia menyangkal, lewat apa yang dia kesalahan-kesalahan yang dibuat. Tapi dia enggak pernah meninggalkan percayanya pada pokok anggur. Sehingga apa? Ada aliran-aliran hidup yang masuk dalam hidup Petrus. Dan hidup Petrus bisa berbuah. Luar biasa pelayanan Petrus. Beda dengan Yudas, Bapak Ibu. Yudas itu bersama-sama juga terus sama Yesus. Tapi ternyata dia enggak nempel. Dia enggak nempel pada pokok anggur. Dia hanya pura-pura nempel. Untuk apa? Tujuannya ikut Yesus apa? Berkat. Dia bisa ambil uang. Nah ini. Ketika dia lakukan itu, lihat Bapak Ibu. Ini yang dibilang ranting yang tidak nempel pada pokok anggur dibuang dan dibakar. Yudas binasa. Bapak Ibu yang terkasih, bukti kita tinggal dalam Kristus apa Bapak Ibu? Buktinya apa? Kita mengaku aku sudah tinggal dalam Kristus. Aku tinggal dalam dia, dia tinggal dalam aku. Buktinya apa? Bukti yang pertama adalah taat. Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. 1 Yohanes 3 ayat 24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi buktinya taat. Kita sudah taat belum? Taat belum sama firman? Atau kita banyak alasan? Kita cari alasan gimana caranya supaya kita setengah taat. Bapak Ibu, kalau kita belum taat sepenuh kepada Tuhan, artinya kita belum tinggal dalam Dia. Bukti yang kedua apa? Mengikuti teladannya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukti kita tinggal dalam dia, dia dalam kita adalah kita wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Pada saat Yesus jadi manusia hidup di dunia, apa yang dilakukan? Dia mengampuni Bapak Ibu. Dia mengampuni sekalipun dia dianiaya, dia dicambuk, dia diludahin, dimahkotai, disiksa sedemikian. Tapi Tuhan mengampuni. Ketika dia dianiaya, dia tidak membalas. Bagaimana dengan kita? Kita membalas enggak kalau kita disakiti? Kalau kita dirugikan, kita membalas enggak? Yesus menyembuhkan, bagaimana dengan kita? Kita suka menyembuhkan orang dengan kata-kata kita atau justru kita menyakiti dengan perkataan kita. Itu artinya kita belum mengikuti teladan Dia. Artinya kita belum tinggal di dalam Dia. Yesus rela menderita demi melakukan perintah Bapa. Kita rela menderita enggak? Yesus mengasihi musuh, kita mengasihi musuh enggak? Bapak Ibu, dari setiap bukti-bukti ini, kita semakin disadarkan ternyata kita belum tinggal di dalam Dia. Bukti yang selanjutnya, bukti kita tinggal dalam Dia adalah tidak hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, bukti kita tinggal di dalam firman, di dalam Yesus adalah say no to sin. Kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Bagaimana kita? Ataukah sebaliknya kita tidak kuasa untuk tidak berbuat dosa? Mari Bapak Ibu. Sudahkah kita tinggal dalam Dia?
Sudahkah kita mengampuni? Kalau kita enggak mengampuni, kita enggak tinggal dalam Dia. Karena kita sedang berbuat dosa. Bukti yang terakhir. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Bapak Ibu, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita dapat bagian dalam Roh-Nya. Roh Kudus ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Kita bisa taat firman dengan kemampuan dari Roh Kudus. Tapi kemauan harus dari kita. Kita bisa lakukan apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita enggak bisa dari diri kita sendiri. Kita jauh dari baik. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini enggak akan bisa mengubah Bapak Ibu kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Kita hanya tahu firman sebatas knowledge, sebatas pengetahuan. Tapi enggak bisa merubah hidup kita karena enggak ada pekerjaan roh. Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti tinggal dalam Tuhan. Supaya Roh Kudus itu jadi bagian kita. Karena Dialah yang bisa menginsafkan kita akan dosa. Banyak orang ketika mendengar firman, oh iya ya dosa. Oh iya ya dosa. Tapi enggak ada kemauan untuk bertobat. Kenapa? Karena enggak ada Roh Kudus yang bekerja dalam dia. Firman itu enggak bisa masuk ke dalam. Mengubahkan hidup. Hanya sebatas permukaan. Mari Bapak Ibu, kita mau tinggal dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berubah. Supaya hidup kita bisa berbuah. Dikatakan ketika kita mau dibersihkan, ketika kita mau tinggal dalam pokok anggur. Maka hidup kita akan semakin banyak berbuah. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, kita akan baca Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Lihat Bapak Ibu luar biasa ya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita. Dikatakan minta apa aja. Minta apa aja. Yang kamu kehendaki, kamu pasti akan menerima. Seringkali anak-anak Tuhan hanya yes amin dengan apa minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerima. Kita lupa di depannya ada apa? Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu kata Tuhan. Sudah belum tinggal? Buktinya apa tadi tinggal? Taat. Ikuti teladan dia lakukan seperti yang Yesus lakukan. Tidak lagi tinggal dalam dosa. Hidup dituntun Roh Kudus. Sudah belum itu ada pada kita? Kalau kita belum taat, kita masih setengah taat, kita masih hidup dalam dosa. Artinya apa? Kita belum tinggal dalam dia. Sehingga ayat ini belum berlaku. Ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hidup kita mau dibersihkan seperti pelita. Pelita di dalam bait Allah, kemah pertemuan itu harus dibersihkan oleh imam besar. Dengan sepit emas dan penadahnya. Demikian hidup kita. Kalau hidup kita mau ditangani oleh Tuhan. Dibersihkan dengan firman-Nya. Kita terus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih. Maka dikatakan. Ayat ini dikatakan kita akan berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak. Hidup kita banyak
dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita begitu terberkati melihat kehidupan kita, buah-buah yang ada dalam hidup kita. Maka siapa yang dipermuliakan? Bapa dipermuliakan. Karena hidup kita bisa memancarkan terang. Pelita kita tetap menyala sekalipun di tengah gelap. Hidup kita jadi berkat dan berbuah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita terima koreksi Tuhan. Lewat firman-Nya kita mau dibersihkan dan tinggal dalam Dia. Amin. Saya undang pemain musik dan tim pujian. Mari kita mau merindukan Roh Kudus datang dalam hidup kita. Merindukan kita bersekutu dengan Dia, tinggal di dalam Dia, menikmati hadirat-Nya. Bebaskan hidupku, nyatakan Roh Kudus, aku rindu. Yes Lord. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku Yes Lord. bersekutu Kami rindu bersekutu denganmu. dengan-Mu. Bawaku lebih Bawa lagi, kami Tuhan, di dalam-Mu, Engkau di dalam. hadirat-Mu, Yes Lord. jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Roh Kudus, aku rindu. Minyak yang baru urapi Dengan minyak yang baru amin. urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu katakan
sepenuh hati katakan, satu yang kurindu. Ku mau bersekutu denganmu Tuhan. Yes Lord. Ku mau tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Irawasa kata karawasa karapa papa 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 papa. Kita karasa karawasa le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 . Irawasa kata karawasa namanya. Yes, Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi umat-Mu Tuhan, pulihkan, biar saat ini kuasa Tuhan melawat, kuasa Tuhan membebaskan. Raba. Kirawas le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 l
Ya Tuhan, biar saat ini Roh Kudus melawat setiap kami. Roh Kudus memenuhi setiap kami, memenuhi umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh terus rela untuk dibersihkan, rela untuk dipangkas. Biar hidup kami boleh semakin berbuah. Tuhan, kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau di dalam kami. Dan kami mau buktikan itu dengan kami mau taat. Kami mau ikut apa yang Kau lakukan, kami mau lakukan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menaati setiap firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Biar saat ini Engkau yang selidiki hati setiap kami Tuhan. Engkau tahu jauh di dalam lubuk hati kami. Mampukan kami keluar dari hidup duniawi kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau tinggal dalam Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Sehingga hidup kami boleh lebih banyak lagi berbuah. Dan menjadi berkat. Tuhan, tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga ke depan kami mau relakan terus Engkau bentuk. Sampai hidup kami boleh terus mengalami perubahan dan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, jemaat dimanapun mereka berada. Yang sedang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Segala tipu daya iblis, roh ketakutan yang disebar iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, keberanian untuk umat-Mu menghadapi badai ini Tuhan. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang terdampak Tuhan tolong juga. Yang mungkin sedang dalam masalah keuangan. Engkau Allah pemelihara. Engkau Allah yang sanggup untuk mencukupi setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau lewat badai ini, walau badai ini semakin bergelora,
Tapi kami umat-Mu gak pernah Kau tinggalkan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Senantiasa menyertai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada.